Di Eropa, dulu kita benar-benar percaya bahwa kita telah memetik pelajaran dari masa lalu. Tidak akan pernah lagi kita mendukung genosida. Tidak akan pernah lagi kita mendukung perang di benua ini. Namun kini, kita berada di pihak yang kalah dalam perang proksi NATO di timur, genosida di Gaza, dan masih banyak lagi. Untuk membahas apa yang salah secara mental, bersama kita hadir Dr. Hans-Georg Müller, Profesor Filsafat Pemikiran Sosial dan Politik di Universitas Makau, sekaligus pembawa acara kanal YouTube Carefree Wondering. Hans-Georg. Hans-Georg, welcome. Terima kasih banyak Pascal sudah mengundang saya. Baik, terima kasih sudah bersedia. Saya juga ingin menambahkan bahwa Anda telah menerbitkan beberapa video yang luar biasa, salah satunya tentang Jerman yang menakutkan dan propaganda yang sedang marak di sana saat ini, serta beberapa ciri masyarakat pada masa sekarang. Mungkin kita bisa mulai dari situ? Terutama soal ini, yang sudah saya bahas dengan beberapa tamu lain di sini, bahwa sekarang kata verstehen dalam bahasa Jerman, memahami, telah mendapat makna negatif. Menjadi seorang Putin-verser, seseorang yang memahami Putin, kini dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Dan kita melihat bahwa hal ini juga diterapkan pada Hamas dan musuh-musuh lain yang disebut sebagai musuh Barat. Bisakah Anda menjelaskan sedikit tentang hal ini dan apa yang sebenarnya terjadi? Ya, maksud saya memperhatikan perubahan ini terutama terkait dengan Tiongkok, karena saya mengajar di Makau, sebuah daerah administratif khusus Tiongkok, wilayah yang cukup otonom, tetapi tetap merupakan bagian dari Tiongkok. Latar belakang saya sebenarnya di bidang studi Tiongkok. Saya memperoleh gelar saya di Jerman dalam bidang tersebut. Jadi, alih-alih berfokus pada Rusia atau isu Gaza, perspektif pribadi saya lebih dipengaruhi oleh pengalaman saya terhadap, katakanlah, sikap Jerman terhadap Tiongkok. Dan hal itu telah berubah secara drastis selama hidup saya. Ketika saya mulai sebagai remaja mempelajari studi Tiongkok, saat itu sedang ada tren Tiongkok yang besar. Ada idealisasi yang kuat, hampir semacam romantisisme terhadap Tiongkok. Pemberitaan media tentang Tiongkok sangat positif. Itulah sebabnya banyak anak muda pada masa itu mengambil studi Tiongkok, ingin belajar bahasa Mandarin, dan ingin bepergian ke sana, dan seterusnya. Dan alasan untuk hal ini, jelas sekali, adalah kebijakan reformasi dan keterbukaan yang dimulai di bawah Deng Xiaoping pada akhir tahun 1970-an dan masih berkembang pada tahun 1990-an. Jadi citra Tiongkok yang digambarkan di media dan juga didukung secara politik sangat bisa dibilang mendukung proses liberalisasi yang sedang berlangsung di Tiongkok. Selama bertahun-tahun, hal itu perlahan berubah, tetapi pergeserannya kini semakin cepat. Dan selama beberapa tahun terakhir, saya rasa telah terjadi pembalikan total, dalam arti bahwa pemberitaan tentang Tiongkok menjadi sangat negatif. Selain itu, gagasan yang Anda sebutkan, yang saya bahas dalam video, yakni konsep orang yang memahami, telah menjadi persoalan bagi orang-orang seperti saya yang benar-benar tinggal di Tiongkok, bekerja di Universitas Tiongkok, dan sampai batas tertentu berbicara dalam bahasa Mandarin. Dan saya menyadari bahwa saya juga, baik secara eksplisit maupun implisit, diberi label sebagai versteher. Dan sekarang hal itu menjadi sesuatu yang negatif. Jadi itu seperti pengalaman pribadi di balik semua ini, bukan? Dan itulah juga alasan di balik video tentang Jerman yang menakutkan. Itu adalah perjalanan saya ke Jerman musim panas lalu, ketika saya berada di sana untuk waktu yang cukup lama, sekitar 2 bulan kira-kira. Dan saya menyadari bahwa ketika saya berbicara dengan orang-orang, entah mereka mengenal saya atau tidak, dan saya menjelaskan atau menceritakan apa yang saya lakukan, itu selalu menghasilkan reaksi yang sangat mirip. Mereka berusaha memberitahu saya betapa buruknya Tiongkok, mencoba menjelaskan betapa buruknya situasi saya, dan betapa bermasalahnya fakta bahwa saya melakukan saya di sini. Dan tentu saja, saya merasa ini sangat aneh, bukan?
Karena kesan saya adalah bahwa semakin sedikit orang benar-benar tahu tentang Tiongkok, semakin mereka merasa berhak untuk menguliahi saya tentang hal itu. Sementara orang-orang yang memiliki pengalaman di Tiongkok atau mengenal Tiongkok dengan lebih baik, banyak orang yang mengenal dan memahami Tiongkok lebih baik daripada saya. Orang-orang seperti itu cenderung tidak menguliahi saya tentang bagaimana hidup di sana. Jadi ini semacam situasi yang absurd bahwa sekarang, dalam wacana publik, semakin jauh seseorang dari Tiongkok, secara paradoks, semakin besar otoritas yang tampaknya mereka miliki untuk berpendapat tentangnya. Dan saya sangat yakin bahwa hal ini memang terjadi, terutama dalam politik, bahkan lebih lagi di media. Namun bahkan di dunia akademik, bahkan dalam konteks akademis, sekarang dianggap sebagai sesuatu yang negatif jika seseorang dengan cara apapun dikaitkan dengan Tiongkok dan tinggal di Tiongkok. Lalu muncul label Versteher. Kemungkinan besar label itu langsung dilekatkan pada diri seseorang, seringkali seketika, bukan? Bahkan sebelum percakapan dimulai, label formulated still mutual bahwa satu ialah seorang pemalham. Dan itu tiba-tiba terpaing ketik tor mendal in order beriberi menana. Dan saya hanya perlu menambahkan, agar orang-orang mahal bahasa Inggris, understander, cara persignuan Tino bahasa Jerman sebenarnya berarti seorang yang memaafkan. Kata itu bukan makna memaafkan atau benar Inggris dengan memahami. Ya, saya rasa itu benar. Makna tersirat penting juga tabus-tabus senyum simpati. Ini bukan hanya verständnis, pemercem empati. Ya. Kamu sebenarnya melihat atau memiliki sudut pandang yang mirip dengan sudut pandang dari apa yang kamu bicarakan. Jadi kamu bisa menempatkan diri di posisi orang lain. Dan itu dianggap sebagai tuduhan. Tepat sekali, sekarang itu bernilai negatif. Tepat sekali, itu sekarang sangat negatif. Kamu tak bagaimana diasosiasikan dengan pihak lain secara politik dan moral. Benar-benar, kamu seolah-olah dicurigai sebagai, katakanlah, seorang pengkhianat atau semacamnya. Ya. Dan ini terjadi padamu bahkan di dunia akademik, Nick. Ya maksudku, itu memang sangat kuat terjadi di dunia akademik, menurutku. Harus kukatakan bahwa aku tidak dan dengan sengaja tidak berada di bidang studi Tiongkok. Seperti yang kamu katakan di awal, aku bekerja di bidang filsafat Tiongkok. Aku bekerja di bidang filsafat. Dan aku masih melakukannya. Kamu tidak menyebutkan ini, tapi ini penting untuk latar belakang akademisku. Spesialisasiku yang utama sebenarnya adalah filsafat Tiongkok. Tapi secara pribadi, aku menekankan pada filsafatnya, bukan pada Tiongkoknya. Aku melihat diriku, meskipun latar belakang akademisku ada di sinologi di studi Tiongkok, sebagai seorang beralih dari studi Tiongkok ke filsafat. Dan saya menganggap diri saya, karena berbagai alasan, lebih sebagai seorang filsuf daripada seorang sinolog. Tapi ya, saya entahlah, mungkin 30 atau 40% sinolog, dan saya bekerja di Tiongkok. Dan ya, bahkan di ranah akademik ada tekanan yang kuat sejauh yang bisa saya lihat. Saya masih memiliki sedikit kontak dengan bidang sinologi Jerman, meskipun hubungan itu sekarang sudah tidak terlalu dekat. Sebagian besar sinolog Jerman yang mengajar saat ini tidak saya kenal, karena saya meninggalkan Jerman lebih dari 25 tahun yang lalu. Namun, sejauh yang bisa saya amati dari luar, jelas bahwa sangat sulit bagi rekan-rekan saya untuk menyampaikan atau mengupayakan semacam verständnis, semacam pemahaman yang empatik terhadap situasi di Tiongkok, terutama dalam konteks akademik. Ini tidak disambut baik. Dalam video saya menceritakan sebuah kisah nyata yang diceritakan kepada saya oleh salah satu teman saya yang ahli sinologi, yang mengirim surat kepada redaksi sebuah surat kabar besar di Jerman yang telah memberitakan secara sangat kritis tentang Tiongkok.
Tidak hanya surat kabar itu menolak untuk menerbitkan surat tersebut, tetapi mereka juga mengirimkan balasan panjang yang ditulis secara pribadi, menjelaskan mengapa pandangannya tidak dapat diterima. Jadi, jurnalis itu sekali lagi mengkritik sinolog profesional tersebut karena dianggap sebagai first stayer dan mengatakan bahwa hal itu tidak dapat diterima, bahwa hal semacam itu bahkan tidak seharusnya diterbitkan di media arus utama Jerman. Itu benar-benar tidak bisa diterbitkan. Itu mengingatkan saya pada sikap yang sebelumnya hanya saya kenal dari bekas Jerman Timur yang komunis, atau dalam hal ini dari negara-negara seperti Tiongkok, di mana orang-orang dengan pandangan berbeda di dunia akademik tidak selalu dipecat atau dipenjara. Saya rasa, kecuali pada masa-masa yang sangat radikal, hal itu jarang terjadi. Yang biasanya terjadi adalah sesuatu persis seperti yang dialami rekan dan sahabat saya di Jerman. Perwenangstuur politik, isaptatik, belahord, smersem, sebiv, sebreken, netheri, inspep, tawiv. Mereka memiliki belehrendid. Bagaimana kita bisa menerjemahnya ke dalam bahasa Inggris? Sikap menggurui, skimrain nape magin, and streng. Bus. Ini adalah upaya reedukasi. Pertama-tama Anda mencoba upaya reedukasi itu. Jadi jurnalis ini, seorang jurnalis terkemuka, berusaha untuk mendidik ulang seorang sinolog profesional tentang posisinya terhadap Tiongkok. Dan bagi saya hal itu sangat mewakili katakanlah suasana sosial umum di Jerman. Dan sekali lagi, seperti dalam video, saya membahas perbedaan antara versteher, orang yang memahami, dan pakar. Karena media saat ini dalam upaya membingkai propaganda mereka, tidak lagi banyak memiliki artikel opini terbuka, di mana seorang jurnalis tertentu, Anda tahu, dengan namanya sendiri mengatakan, inilah cara saya melihat situasinya. Tidak, propaganda sekarang beroperasi dengan cara yang berbeda. Media selalu merujuk pada para pakar ini yang seringkali tidak disebutkan namanya. Kadang-kadang disebutkan, tetapi seringkali tidak, bukan? Dan para ahli inilah yang memiliki pendapat yang benar tentang organisasi, apapun itu, Tiongkok, Rusia, Israel, atau apapun bukan. Dan ya, para ahli ini bisa dibilang adalah yang sudah disaring, yang dianggap layak, yang diterima. Mereka yang memiliki pendapat yang diterima. Jadi perbedaan antara expert dan versteher, antara ahli dan pemaham jelas terletak pada konotasinya. Apakah posisi ini adalah yang dianggap benar secara politik oleh media dan kalangan politik? Media kemudian memberi label bahwa inilah pendapat yang benar secara politik dan moral. Jadi para ahli selalu memiliki pendapat yang benar secara politik dan moral. Sedangkan jika seseorang adalah seorang pemaham, itu menunjukkan bahwa mereka memiliki pendapat yang salah secara politik dan moral. Dan karena itu, sebaiknya tidak didengarkan. Sementara para ahli, jika kamu tidak mendengarkan para ahli, maka entah bagaimana ada yang salah dengan dirimu, bukan? Lalu kamu dianggap tidak benar-benar mampu berpikir rasional atau kritis. Itu juga, tentu saja, sangat menarik, bukan? Bahwa berpikir kritis di Jerman sekarang berarti kamu percaya pada apa yang dikatakan para ahli dan tidak percaya pada apa yang dikatakan para pemaham. Inilah yang kini pada dasarnya diajarkan sebagai berpikir kritis. Bahwa mereka yang dianggap mampu berpikir kritis justru, secara ironis, adalah mereka yang telah menginternalisasi perbedaan ini, yang dapat secara intuitif membedakannya, yang percaya pada para ahli, dan yang tidak sependapat dengan para pemaham. Itu menarik bagi saya. Dan saya hanya bertanya-tanya, di mana hal ini menimbulkan semacam oposisi? Tidak, bukan oposisi. Di mana hal ini menimbulkan pandangan negatif? Karena kita punya, ini sangat menarik, bukan? Saya sudah tinggal di Jepang selama lebih dari 10 tahun sekarang, dan saya bekerja di sebuah universitas Jepang, dan sangat jarang sekali ada seseorang di Eropa yang mencoba menjelaskan Jepang kepada saya. Mereka benar-benar mendengarkan. Mereka ingin tahu lebih banyak bagaimana Jepang bekerja. Mereka tidak melakukan itu.
Saya tidak punya pengalaman seperti itu. Sedangkan Anda yang bekerja di negara dengan banyak pandangan negatif di Eropa, terus-menerus mendapat ceramah tentang bagaimana seharusnya Anda memandang negara tempat Anda tinggal. Jadi, mengapa ketika kita memiliki pandangan positif tentang negara lain, kita tidak melakukan hal yang sama? Ya, saya rasa seperti yang saya katakan sebelumnya, saya mengalami perubahan yang sama. Dalam 20 tahun pertama saya sebagai jurnalis, ya seorang sinolog, keadaannya persis seperti yang Anda gambarkan tentang situasi Anda di Drukat. Itulah sikap yang biasa saya temui. Namun dengan perubahan geopolitik dan pergeseran pandangan terhadap Tiongkok, katakanlah dengan bangkitnya Tiongkok dan persepsi bahwa Tiongkok tidak lagi dianggap sebagai yang lain. Yevistes dan Pansblang persepsi itu berat. Sekarang total Tiongbarit Polska kejahatan berflebal jika bukan thoth and berbahaya. Yoslas merfai konteks anil occurred. Context in which this has happened. Would you say that has happened? Apakah kamu akan mengatakan bahwa ini adalah sifat psikologis umum pada manusia? Maksudku, apakah hal ini juga terjadi padamu dalam arah sebaliknya? Misalnya, apakah orang Tiongkok mencoba menjelaskan kepadamu semua hal yang salah dengan Jerman? Atau apakah ini merupakan fenomena yang khas Eropa atau bahkan khas penutur bahasa Jerman? Bahwa kita hanya percaya kita memahami segalanya lebih baik daripada orang lain. Saya tidak akan mengatakan bahwa ini adalah fenomena yang secara kuat ber-Jerman, ya. Mengatakan bahwa hal ini sangat kuat di Jerman. Ada beberapa aspeknya. Pertama-tama, citra tentang Tiongkok telah berubah secara drastis sepanjang sejarah. Saya mempelajari sejarah Tiongkok dan suasana saat ini, katakanlah terutama di Jerman. Karena sekali lagi hal ini ada di seluruh dunia barat, tetapi saya akan mengatakan bahwa hampir tidak ada tempat lain di mana hal ini sekuat dan sejelas di Jerman. Dan mungkin itu ada hubungannya dengan entahlah karakter orang Jerman, jika memang ada hal seperti itu. Saya sebenarnya tidak terlalu percaya akan hal itu. Tetapi di sisi lain, secara empiris, saya sering merasa memang ada sesuatu seperti itu. Bagaimanapun, sikap negatif terhadap Tiongkok ini sayangnya bukanlah hal yang baru. Sikap Barat terhadap Tiongkok secara historis sangat kuat. Misalnya, pada tahun 1940-an, selama Perang Candu. Salah satu novel favorit saya yang ditulis oleh penulis Hong Kong Timothy Mo berjudul An Insular Possession. Saya pikir itu adalah salah satu novel terbesar yang pernah ditulis. Ceritanya tentang Makau dan masa Perang Candu, ketika Hong Kong didirikan dan Inggris berpindah dari Makau ke Hong Kong, mengambilnya sebagai bagian dari ekspansi kolonial mereka. Salah satu bagian dari alur ceritanya berkaitan dengan jurnalisme. Beberapa bagian novel tersebut merekonstruksi artikel-artikel jurnalistik yang ditulis oleh orang Inggris dan Amerika tentang Tiongkok, dan artikel-artikel itu penuh dengan kebencian serta rasisme. Pada dasarnya mereka mendukung Perang Candu. Jenis retorika yang saya dengar di media saat ini mengingatkan saya pada apa yang saya ketahui dari novel itu. Saya sebenarnya mengenal penulisnya. Saya mendapat kehormatan untuk bertemu dengannya sekali di Makau. Saya tahu dia melakukan pekerjaan yang sangat-sangat teliti dalam merekonstruksi bahasa media pada masa itu. Jadi sekarang saya selalu teringat pada novel itu setiap kali saya membaca sesuatu, yang sebenarnya cukup sulit bagi saya secara pribadi. Sangat sulit bagi saya untuk membaca media Jerman tentang Tiongkok karena kebencian halus dan propaganda halus semacam ini secara psikologis sulit bagi saya untuk hadapi. Ya, jadi saya pada dasarnya hanya bisa membaca beberapa kalimat atau menonton berita, mungkin selama 1 menit, lalu saya harus mematikannya. Dan itu mengingatkan saya pada masa pertama itu.
So that reminds me of this first period. And then the second period, of course, then Germany is now involved. Dan kemudian periode kedua, tentu saja ketika Jerman terlibat, adalah pemberontakan Boxer sekitar tahun 1900. Tentara Jerman dikirim ke sana, dan kita memiliki Hunnenrede yang terkenal, pidato Hun oleh Kaisar Jerman, Kaiser Wilhelm, yang mendorong tentara Jerman untuk pergi ke Tiongkok dan membunuh orang Tionghoa, agar tidak ada orang Tionghoa yang berani, kamu tahu, memandang orang Jerman dengan rasa iri lagi. Tepat sekali ya. Jadi sekali lagi pidato ini, yang sebenarnya sudah tidak terlalu diingat dalam memori kolektif di Jerman. Berbeda dengan, kamu tahu, periode Nazi. Memori sejarah kolektif Jerman sangat berfokus pada periode yang sangat singkat dalam sejarah Jerman. Padahal sebenarnya ada banyak periode lain, di mana mereka juga bisa menemukan contoh sikap orang Jerman terhadap bangsa lain di dunia, yang sebenarnya tidak begitu berbeda. German attitude to other people in the world. And one example is the Hunnenrede. Dan salah satu contohnya adalah Hunnenrede dan sikap terhadap Tiongkok serta agresi militer terhadap Tiongkok oleh orang Jerman, bagian dari sejarah panjang 100 tahun agresi militer Barat terhadap Tiongkok. Dan tentu saja hal itu juga kurang lebih sepenuhnya diabaikan oleh para ahli. Jika Anda menyinggung hal itu, Anda akan disebut versteher, seorang pemaham. Jadi yang saya maksud adalah naik turunnya hal semacam ini. Ini masih menjawab pertanyaan Anda. Saya sudah bilang kalau mau silakan saja menyela kapanpun, saya bicara terlalu banyak. Naik turun seperti ini adalah hal yang khas. Dan juga sudah ada buku-buku yang membahas hal ini. Biasanya, menurut saya sangat jelas bahwa hal itu selalu terjadi dalam konteks konflik militer dan secara umum geopolitik. Hal yang menarik adalah, jika saya masih boleh menjawab bagian lain dari pertanyaan itu, bagaimana orang Tiongkok memandang orang Jerman. Dan tentu saja, tezang itu nimet tour strength. Otot tetsak number. Tua timbatings de sets thank South and Gareth and Darling to ob versternis, Malt Leon. When I was first coming to China in the late 1980s, the opinion about Germany was extremely positive. Pendapat tentang Jerman sangat positif. Itu bahkan meluas hingga ke Hitler, bukan? Jerman bagi orang Tionghoa pada umumnya, begitulah yang sering terdengar, dianggap sebagai negara yang sangat kuat. Awalnya mereka sangat kuat di bawah Hitler. Lalu mereka juga sangat kuat setelah perang, dengan mengembangkan ekonomi yang luar biasa. Dan mereka selalu dikenal sebagai bangsa Dichdenker dan filsuf. Ada citra Jerman yang sepenuhnya tanpa kritik dan sangat positif. Jerman dipandang sebagai salah satu bangsa di dunia, dan hal itu memiliki dampak yang sangat bertahan lama, bukan begitu? And that had a very long effect, right? Like in Chinese also, as part of the economic. Di Tiongkok, sebagai bagian dari perkembangan ekonomi sejak tahun 70-an, ada, bisa dibilang, obsesi yang sangat kuat terhadap merek-merek asing. Untungnya, saya pikir hal itu sekarang mulai berubah. Dan itu merupakan perkembangan yang baik. Tentu saja, Jerman sebagai sebuah merek, baik dalam arti kiasan maupun harfiah, banyak barang yang diberi label Made in Germany. Industri mobil Jerman, seperti yang mungkin Anda ketahui, sangat diuntungkan oleh keterbukaan Tiongkok, bukan? Mereka benar-benar meraih manfaat besar dari tren positif ini. Merek Jerman paling jelas tercermin dalam mobil-mobil Jerman yang membanjiri pasar Tiongkok sejak tahun 1980-an dan 1990-an, bukan? The Chinese car market since the 1980s, 90s, right? They were already building the Volkswagen plant. Mereka sudah membangun pabrik Volkswagen ketika saya berada di sana sebagai mahasiswa. Jadi, orang Tiongkok saat itu menaruh kekaguman pada Jerman. Dan saya pikir sekarang mereka semakin, bahkan dengan rasa pahit, merasa kecewa. Sikap orang Tiongkok dulu adalah, kami mencintai Jerman, kami mencintai merek-merek Jerman, merek Jerman itu sendiri, kami mencintai budaya Jerman. Itu seperti panutan bagi kami. Karena itu juga yang mereka dengar dari Jerman, bukan? Pada waktu itu, seperti yang saya katakan, kami ingin pertukaran budaya. Kami terbuka terhadap peradaban Tiongkok yang berusia 5.000 tahun. Lalu orang Tiongkok, seperti yang Anda tahu, mempromosikan citra ideal tentang Tiongkok, yang juga ada di Barat.
Orang Tiongkok semacam menginternalisasi hal itu dan kemudian memproyeksikan kembali citra positif tentang Tiongkok tersebut ke Jerman dan seterusnya. Positive Chinese image to Germany and whatever. We're opening the Confucius Institutes everywhere. Kami dulu membuka pintu melalui Institut Konfusius di mana-mana untuk kamu tahu mempromosikan budaya Tiongkok. Tapi sekarang itu sudah berubah. Kini Institut Konfusius juga dianggap sebagai sesuatu yang buruk, bahkan jahat. Seperti yang kamu tahu, orang bilang institut-institut itu didirikan karena Tiongkok ingin menyebarkan propaganda dan pengaruhnya. Jadi banyak di antaranya yang telah ditutup di Jerman. Saya pikir orang Tiongkok sekarang menyadari bahwa simpati mereka terhadap Jerman sebenarnya tidak dibalas. Cinta mereka terhadap Jerman tidak disambut dengan cinta terhadap Tiongkok, malah sebaliknya. Jadi ya, orang Tiongkok sekarang semakin ambivalen terhadap Jerman. Itulah persepsi saya. Increasingly ambivalent about Germany. That's my perception. I see. Thanks for this. Saya mengerti. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin secara singkat, salah satu hal yang masih saya pertanyakan tentang isu pemaham ini adalah apakah ia memiliki akar dalam tradisi yang lebih tua, mungkin bahkan non-Jerman. Karena kalau saya ingat dengan benar, dan saya memang mengambil gelar sarjana di bidang filsafat, salah satu perdebatan filosofis terbesar di Yunani kuno adalah antara kaum Platonis, aliran Sokrates, dan para sofis. Menuduh seseorang melakukan sofisme adalah tuduhan yang berat. Artinya, Anda menggunakan alat-alat para sofis, yaitu memelintir argumen agar tetap terdengar logis, padahal di baliknya sama sekali tidak berdasar, dan pada dasarnya Anda adalah seorang penipu. Apakah Anda melihat ada semacam hubungan historis dengan tradisi ini? Conjecture there with this tradition? Well, yes, generally I think you're correct, right? Ya, benar. Secara umum saya pikir kamu benar, kan? Maksud saya, hal yang umum adalah bahwa lawan intelektual selalu kamu tahu dilegitimasi. Dan delegitimasi itu seringkali memiliki nada moral. Benar. Jadi kritik terhadap sofisme juga adalah bahwa mereka ini seperti filsuf palsu. Filsuf yang menjual diri. Mereka bukan filsuf sejati. Mereka hanya melakukannya demi uang. Itulah yang kamu temukan dalam dialog-dialog Plato. Biasanya itu tuduhannya. Jadi ya, mereka ini filsuf palsu, filsuf yang menjual diri, demamalises. Sellout philosophers, and somehow you're correct. This pattern is there, right? Pola ini memang ada, bukan? Jika kamu mengatakan seseorang adalah verstehen, seorang pemaham, maknanya yang tersirat juga terhadap saya adalah, ya saya, kamu tahu, dibayar oleh pemerintah Tiongkok. Saya bekerja untuk pihak Tiongkok. Itulah hal tentang pengkhianat yang saya bicarakan sebelumnya, bukan? Saya bukan hanya pengkhianat bagi Jerman, saya juga pengkhianat bagi dunia akademik Jerman karena, persis seperti yang kamu katakan, saya the Brace Reader pihak Tiongkok, dan semai saya merusak, saya menumbang snol kritis Jern yang berang sejati. Jadi ya, saya setuju denganmu. So yes, that is I agree with you. That is basically a very similar pattern to what Itu pada dasarnya merupakan pola yang sangat mirip dengan apa yang kamu jelaskan tentang Yunani. Hal yang belum saya katakan tapi sempat saya singgung adalah bahwa dalam kasus khusus ini hal itu berkaitan dengan apa yang saya sebut sebagai prinsip paria. Pada titik tertentu, sikap terhadap Tiongkok dan Rusia lebih daripada Tiongkok bergeser ke arah melihat mereka sebagai paria. Dulu hal itu sangat berbeda. Saya juga membahas hal itu dalam video. It's my despert zijn die thing af boys die voor te kiek moord prang de geest. Spouwer de mende chili de sense. Right, Cold War. Half of Germany, the Russians were there. Half of Germany was like Russian military. Setengah dari Jerman pada dasarnya berada di bawah kendali militer Rusia. Mereka jauh lebih dekat dibandingkan sekarang. Namun saat itu ada gagasan tentang detent, tentang Entspannungspolitik. Orang Rusia atau Uni Soviet pada masa itu tidak dijadikan paria. Anda bisa berbicara dengan mereka, bisa mengundang mereka, bukan? Anda bisa menonton media Rusia. Memang tidak ada televisi Rusia di sini, tetapi media Rusia tidak diperlakukan seperti sekarang. Karena sekarang menjadi paria, media Rusia apa sudah dilarang, diblokir di Jerman. Saya tidak tahu masih ingat RT di Rusia itu. I don't know if you're aware, like RT, the Russian RT and Sputnik, yeah.
it's not just blocked. RT dan Sputnik, ya. Itu tidak sekadar diblokir seperti di Tiongkok, di mana ada tembok api yang omong-omong tidak ada di Makau karena Tiongkok cukup beragam, bahkan lebih beragam daripada Jerman menurut saya. Bagaimanapun, sejak, entahlah, belum terlalu lama, media itu sebenarnya dilarang. Media Rusia sepenuhnya dilarang. Jadi mereka ilegal. Dan bahkan, jika saya memahami undang-undangnya dengan benar, Anda tidak dipercaya mengintip atau merekayasa with more dan restrict tinggi. Jadi inilah yang saya maksud dengan prinsip paria. Pihak lain dianggap sepenuh si paria, tidak memiliki legitimasi politik moral sama sekali. Political and moral legitimacy whatsoever. And the only thing we can do is Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan pada dasarnya adalah semacam persekongkolan politik yang terorganisir. Kamu tidak boleh berhubungan dengan mereka dalam bentuk apapun. Dan itu juga berlaku bagi kalangan akademisi. Gagasannya adalah bahwa jika kamu memiliki urusan apapun dengan Tiongkok, bahkan jika kamu hanya berbicara atau mempelajari bahasanya, itu sudah membuatmu tampak mencurigakan. Itu sudah membuatmu terlihat seperti berpihak pada pihak yang dikucilkan. Mempelajari bahasa pihak yang dikucilkan sudah dianggap berfurtihola. Dan itulah juga alasan mengapa tidak ada lagi yang belajar bahasa Mandarin di Jerman. Aku tidak tahu bagaimana situasinya dengan bahasa Rusia. Pada tahun 1970-an, hal itu tidak demikian. Belajar bahasa Rusia atau Mandarin sama sekali tidak masalah. Tidak lagi. It's cancel culture on a national. Ini adalah budaya pembatalan di tingkat nasional. Kita membatalkan Rusia, membatalkan Tiongkok. Jika kamu melanggar pembatalan itu, ya sayang, kamu harus belajar sesuatu, bukan? Menariknya, karena itu berarti kita justru melakukan hal yang sebaliknya, bukan? Kita melarang upaya sebenarnya untuk memahami dengan benar. Of properly understanding, right? That's of course, but that's why Tentu saja, tetapi itulah sebabnya orang yang memahami dianggap sebagai hal yang buruk. Dan langkah pertama yang menuntunmu ke jalan menjadi seorang first-taker adalah mempelajari bahasanya. Seharusnya kamu mempelajari tentang Tiongkok dan Rusia melalui media berbahasa Inggris atau Jerman. Jika kamu mempelajari tentang Tiongkok dan Rusia melalui media berbahasa Tionghoa atau Rusia, kamu sudah, sekali lagi, dianggap terpengaruh oleh pihak yang dikucilkan. Itu hal yang sangat bodoh untuk dilakukan. Maksud saya, ada cukup banyak literatur tentang strategi militer dari timur maupun barat yang dengan sangat jelas mengatakan bahwa satu hal yang perlu kamu pahami adalah musuhmu, bukan? Atau pihak lain yang signifikan. Itulah satu hal yang benar-benar perlu kamu kuasai, karena itulah yang memungkinkanmu menang dalam suatu persaingan. Jadi, bukankah ini sangat merugikan diri sendiri sebagai sebuah proses? Well, yes and no. I mean, on the one hand, I do think it's self-defeating. Ya dan tidak. Maksud saya, di satu sisi, saya memang berpikir itu merugikan diri sendiri, bukan? Karena sekali lagi, jika kamu mengatakan bahwa posisi pihak lain itu sepenuhnya, secara politik dan moral, dan selalu ada subteks moral yang sangat penting tidak sah, maka siapapun yang mencoba memahaminya sudah dianggap terpengaruh olehnya. Baiklah. Tentu saja, pada akhirnya, seperti yang baru saja kamu katakan, dari sudut pandang strategis, itu tidak terlalu baik. Kamu perlu mengenal musuh dengan lebih baik, itu berguna. Tapi tentu saja, untuk situasi yang mirip perang, jika kamu sedang bersiap menuju perang, entah perang panas atau perang dingin, hal itu sangat berguna. Kamu ingin, di antara rakyatmu sendiri, tidak ada yang memiliki simpati atau empati terhadap lawan. Jika kamu ingin orang-orang bersedia membunuh orang lain, yang biasanya sebagian besar manusia memiliki dorongan kuat untuk bagaimana mengatakannya. Mereka tidak bisa memiliki kecenderungan psikologis ke itu. Mereka memiliki hemungen, apa ya kata itu dalam bahasa Inggris. Mereka tidak cenderung untuk membunuh orang lain. Mereka memiliki keraguan. Diperlukan upaya besar untuk mengatasi hambatan psikologis agar seseorang mau membunuh orang lain dan penelitian tentang hal ini. Jadi bagaimana caranya? Dengan how simplicia bejuvarat laprecet through presiden lain. Dengan misalkan segala bentuk empati tempatif terhadap pihak-pihak lain.
Jadi jika seorang sedang bersiap untuk perang, hal itu sangat membantu. Dan proses internalisasi ini dan sangat penting. Bukan hanya bagi prajurit atau gabah yang berkuasa, bagi jurnalis, akademisi, dan politisi. Mungkin as simplisi, araba buat jida terbisa orang ini, it's amazing kesteran, awas segalin make legitimasi overall feeling. Deny again this moral legitimacy to the other. And you want those people then in power. Right? And we see this very Dan kamu ingin orang-orang seperti itu yang berkuasa, bukan? Kita melihat hal ini dengan sangat jelas dalam politik Jerman. Setiap politisi yang menunjukkan bentuk empati atau simpati terhadap oposisi menjadi tidak layak. Mereka dikeluarkan dari partai, dicopot dari jabatannya, dan sebagainya. Hal yang sama berlaku untuk media. Kamu tidak akan diterima bekerja, kamu tidak akan mendapat pekerjaan di media arus utama jika kamu dianggap sebagai paham pihak lain. It's a predator criteria number 2. Dan sekarang bahkan di dunia akademik, terus sudah dapat sih. Dan studi Tiongkok misalnya, secara studi terbiri pihak itu, mereka mempertilitmu within paste. Dapat wabestatin. to get a position or to get published even. So this is in this sense like a social. Jadi dalam hal ini seperti sebuah mekanisme sosiologis yang sedang kita saksikan berkembang, yang kemudian menciptakan kelompok epistemik yang homogen, bukan? Sebuah kelompok yang memahami atau memandang musuh dengan cara yang sama, dan dengan demikian kamu membentuk kelompok yang dibutuhkan untuk mengatasi inersia. Para ahli. Mereka adalah para ahli. Ini bukan begitu pertanyaan, lebih seperti komentar. Beberapa bagian dari lembaga pertahanan Eropa berbicara secara terbuka tentang hal ini. NATO secara terbuka membicarakan perlunya persepsi ancaman yang sama. Seolah-olah kita perlu memiliki persepsi yang sama tentang siapa dan apa musuh itu, agar dapat memiliki kekuatan serangan terhadapnya, bukan? Atau untuk memiliki pendekatan bersama terhadapnya. Dan ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. This is highly dangerous. It's very dangerous. The underlying thing is, from my philosophical perspective, Hal yang mendasar adalah, dari sudut pandang filosofi saya, bahaya moralisasi. Moralisasi yang ekstrem, yang secara tradisional dapat kita lihat. Kita pernah mengalaminya dalam agama, bukan? Apapun itu, dari abad pertengahan hingga abad ke-20, atau bahkan kembali ke masa perang candu dan pemberontakan Boxer, agama masih menjadi isu besar. Kamu berperang melawan kaum kafir. Jadi itu menjadi alasan utama mengapa kamu bisa membunuh mereka. Karena mereka dianggap kafir, bukan? Dan mereka semacam menolak proses kristenisasi. Itu adalah salah satu dari banyak faktor, tetapi merupakan faktor penting yang melegitimasi atau lebih tepatnya mendelegitimasi mereka secara moral dalam skala keagamaan. Sekarang kita melihat mekanisme yang sama, tetapi tidak lagi dikodekan secara religius, yang saya sebut sebagai sipil religius. Mereka tidak mengadopsi nilai-nilai kita, dan itulah sebabnya mereka tidak memiliki legitimasi moral. Mereka tidak memahami nilai-nilai kita, bukan? Kita sudah berusaha, kitaukan, menawarkan, menjelaskan nilai-nilai kita kepada mereka, yang jelas lebih unggul daripada nilai-nilai mereka. Namun tetap saja, atau historic knowledge emerge paper mereka disesatkan oleh pemerintah Mu'akwith. Tetapi jelas bahwa dua tenang Rusia dan Tiongkok mendates mengadopsi nilai-nilai Kai. Dan itulah nilai-nilai itu yang membuat Noel kehilangan legitimasi moral. Delegitimizes them morally. And my main, if I may say, philosophical... Dan latar belakang filosofis utama saya, jika boleh saya katakan, adalah dalam filsafat Tiongkok dan Taoisme, serta pada pemikir sosial Jerman Niklas Luhmann. Dan bagi keduanya, bersama dengan beberapa filsuf lain seperti Nietzsche, saya akan mengatakan bahwa mereka memiliki fokus yang kuat. Meskipun tentu saja secara historis mereka benar-benar terpisah dan berbeda satu sama lain. Baik Taoisme maupun Luhmann menekankan bahaya moralitas dan sifat beracun, biar berbath, der moralisat. Ninuma mermata de foris dan morisas yang fonis mest bertumuan. And moralization is the death sentence for democracy. And I feel that's what we are experiencing today. Dan saya merasa itulah yang kita alami hari ini, bahwa politik, sekali lagi, dan ini sangat berbeda dari tahun 70-an dan 80-an, telah beralih ke ranah moral.
Kita tidak lagi melihat pihak lain sebagai lawan ideologis, seperti halnya dulu. Kita tidak lagi menganggap ideologi mereka dengan serius. Tidak ada yang benar-benar tertarik. Mereka bahkan tidak memiliki ideologi yang jelas. Mereka hanya jahat, bukan? Mereka hanya tidak memiliki nilai-nilai yang sama dengan kita. Itulah intinya. Dan kita memilih Außenpolitik, kebijakan luar negeri yang dipandu oleh nilai-nilai. Dan menurut saya, itulah jalan menuju perang dan militerisasi. Dan memang selalu begitu. Dorongan Nietzsche Hall religius, cara religius dalam memandang dunia. Agama sipil juga disekulainak. Because it's secularized. Yeah. Post-religious, secularized, civil religious, however you want to call it. Pasca agama, sekularisasi agama sipil, apapun sebutannya. Ya, dan itu telah menjadi retorika utama. Dan sekali lagi, itulah alasan munculnya prinsip paria. Itulah alasan adanya perbedaan antara pihak yang memahami dan pihak yang ahli. Ini soal ranah moral. Segalanya kini seolah-olah diserap di bawah kacamata moral, moralish brille. Ya, dan itu merupakan pergeseran dalam politik yang terjadi terlepas dari atau di samping perubahan geopolitik. Kita mengalami semacam kembalinya fundamentalisme moralistis. Dan hal itu meningkat selama beberapa dekade terakhir, tak diragukan lagi. Dan itulah sebabnya saya sangat khawatir. Saya pikir indikator yang paling jelas adalah bahwa kita sebenarnya sedang bergerak menuju perang lain. It's a very good observation. I mean, this also would Itu pengamatan yang sangat bagus. Maksud saya, ini juga menjelaskan, setidaknya dalam kerangka ini, mengapa kita memiliki perbedaan dan pergeseran besar itu. Dari Ostpolitik di bawah Willy Brandt, yang merupakan pendekatan pragmatis. Itu adalah pragmatisme, bukan? Pertanyaannya adalah, apa yang perlu kita lakukan agar tidak berakhir dalam perang nuklir? Dan pertanyaan itu bergeser menjadi, apa yang perlu kita lakukan agar berada di sisi sejarah yang benar, yang sering kita dengar akhir-akhir ini. Dan itu adalah pertanyaan moral. Apa yang perlu kita lakukan untuk menjadi baik dibandingkan dengan yang perlu kita lakukan untuk hindari konsekuensi buruk? in order to, not suffer bad consequences. Ya, dan itu menimbulkan banyak tekanan moral, rasa takut moral. Itu menanamkan rasa takut moral pada populasi sendiri. Dan sekali lagi, rasa takut moral ini terkait dengan prospek karier seseorang. Benar, kamu paham bahwa jika kamu tidak berbagi, katakanlah, pandangan yang sepenuhnya tidak sah dari pihak lain, maka kamu kehilangan kredibilitas moralmu sendiri, yang kemudian menjadi masalah profesional besar bagimu. Jadi moralitas ini tidak hanya diarahkan terhadap pihak lain. Ia juga menulis bad ordinasi di Jerman. On the population in Germany. It's kind of unfair to do this now because we only have Kau tahu, agak tidak adil membahas hal ini sekarang, karena kita hanya punya sekitar 15 menit tersisa. Tapi topik kedua yang kamu sebutkan yang perlu dieksplorasi, terkait dengan Jerman, adalah soal kebanggaan. Kebanggaan atas rasa bersalah. Dan pandangan bahwa orang Jerman menurutku tampak hampir terobsesi untuk tidak berada di sisi sejarah yang salah lagi. Sudah begitu tertanam bahwa masa Hitler itu benar-benar sepenuhnya salah dan tidak boleh terjadi lagi. Maka dari itu ini terasa aneh. Maka dari itu kita harus mendukung Israel apapun yang terjadi, bahkan jika itu berarti genosida terhadap rakyat Palestina. Jadi bisakah kamu menjelaskan sedikit tentang itu? Ya, maksud saya punya video lain tentang kebanggaan atas rasa bersalah orang Jerman. Dan menurut saya itu sangat penting untuk memahami sejarah Jerman setelah Perang Dunia Kedua. Ini juga sesuatu yang saya kenal secara pribadi karena terjadi selama masa hidup saya sendiri. Dan itulah sebabnya saya mengalami semua ini secara langsung. Tentu saja, orang Jerman selalu memiliki rasa bersalah karena Holocaust. Saya tumbuh di Jerman Barat sebelum tahun 1999, itu masa sekolah saya. Dan gagasan pada waktu itu, gagasan utamanya adalah seperti kami sedang menebus kesalahan, kompensasi, ya restitusi atau apapun sebutannya. Jadi, ya jelas sekali seperti kita punya rasa bersalah yang sangat besar dan memang kita bersalah.
Dan ya, kita hanya harus bisa dibilang kleine Brötchen backen. Kita harus bersikap agak rendah hati. Kita tidak membangun kekuatan militer, kita tidak banyak bicara, kita tetap diam dan tenang. Kita tidak ingin menjadi kekuatan di tingkat internasional. Kita hanya tahu kan membayar sejumlah uang kepada Israel dan berkata maaf, maaf, maaf. Dan semoga suatu hari nanti baik kembali dan kita bisa memulai dari awal. Dan tentu saja di Jerman Timur keadaannya sangat berbeda. Jerman komunis melihat dirinya sebagai antifasis. Jadi mereka tidak benar-benar melihat diri mereka sebagai pihak yang bersalah, melainkan sebagai pihak yang menentang, yang memang benar. Pemerintah komunis di Timur, banyak dari mereka pernah dipenjara atau dianiaya oleh Nazi, melihat diri mereka sebagai antifasis, dan memang demikianlah adanya. Namun kemudian setelah 1989, setelah masa reunifikasi sebelum 1990-1991, kedua pendekatan itu benar-benar berhasil. Jadi kita memiliki bentuk baru, yang saya sebut sebagai gagasan Schulz. Gagasannya adalah bahwa kita telah melakukan kejahatan paling mengerikan dalam sejarah dunia, tetapi kita mengakuinya, dan kita tidak lagi sekadar berusaha, katakanlah, menebusnya. Sekarang, tanpa batas selamanya, untuk selama-lamanya kita menyatakan bahwa kita memiliki rasa bersalah ini. Dan entah bagaimana, secara paradoks, hal itu membuat kita sangat bangga. Kita seperti orang yang paling kuat secara moral di dunia, karena, dan tentu saja ini berakar pada tradisi Kristen. Kan? Because and this of course has like Christian roots, right? Because we confess our guilt and this confession. Karena kita mengakui kesalahan kita, dan pengakuan ini entah bagaimana membebaskan kita secara moral. Hal itu menjadi semacam pengakuan yang tak berkesudahan, bukan? Seolah-olah, selamanya ke masa depan, kita memikul tanggung jawab moral ini. Dan hal itu secara paradoks membuat kita menjadi semacam pahlawan moral. Ya, dan menurut saya, itu adalah faktor yang sangat penting yang berkontribusi kuat terhadap hipermoralisasi ini, khususnya di kalangan orang Jerman. Hipermoralisasi terhadap wacana politik dan nasional Jerman, profil Jerman, menjadi seperti profil para pahlawan moral ini. Dan hal itu, ya, apapun bentuknya, Partai Hijau pasca reunifikasi, mereka semacam simbol dari hipermoralisasi tersebut. They are kind of a symbol of that hypermoralization, and no wonder that they are also now at the forefront of the remilitarization. Dan tidak heran mereka sekarang berada di garis depan remilitarisasi Jerman, bukan? Jadi sebenarnya, bagian yang lebih penting dari istilah kebanggaan atas rasa bersalah adalah kebanggaan, bukan rasa bersalah. Rasa bersalah itu selalu ada, Jim, tapi bukan kebanggaan yang luar biasa ini. Semacam kebanggaan moral dan perasaan, bisa dibilang kompleks superioritas, bukan? Jadi ya, bahkan orang Jepang pun tidak benar-benar mengakui rasa bersalah mereka atas Perang Dunia Kedua. Jend, it's a mendak yudis theater candy regrami or Jerman. Bubari Thetsasri, Regular Bernum and Cat Dropowas before Yuchiung Wayne. Net and for Bucky to mimic this posisi moral, stingy German. As much as the Germans have. That is kind of a very interesting kind of political. Itu adalah jenis fenomena politik dan umum yang sangat menarik menurut saya, karena hal itu telah menjadi semacam hal yang berkaitan dengan identitas nasional. Di Jerman kami menyebutnya Erinnerungskultur, itulah istilah resminya, budaya ingatan atau budaya peringatan. Dan itu seperti agama negara Jerman. Hal ini diajarkan di sekolah, di media, di mana-mana. Semua monumen berkaitan dengan hal ini. Jadi, apapun negara lain memiliki mitos nasional dan ideologi nasional mereka sendiri. Ideologi nasional Jerman dibangun di atas Erinnerungskultur ini, budaya peringatan ini. Dan inilah lahan subur bagi kebanggaan yang lahir dari rasa bersalah. Sekali lagi dengan penekanan pada kebanggaan. Guilt pride again with the emphasis on pride. Emphasis, the really special thing about it is this. Hal yang benar-benar istimewa tentang hal ini adalah munculnya semacam kebanggaan nasional yang baru. Ketika saya menempuh pendidikan di Jerman, seperti yang saya sebutkan, saya meninggalkan Jerman lebih dari 25 tahun yang lalu. Kami harus, seperti yang saya katakan, membuat roti kecil. Artinya kami tidak benar-benar menunjukkan bahwa kami orang Jerman. Tidak ada bendera Jerman.
tidak ada yang akan memiliki bendera Jerman, bahkan di pertandingan sepak bola atau hal semacam itu. Yeah, we would not advertise, Ya, kami baik-baik saja dan kami bahagia. Tetapi kami tidak akan terlalu menonjolkan kejermanan berubah. Dan perubahan itu didasarkan pada semacam kebanggaan baru. Ya, tentu saja, kebanggaannya menyimpang, sangat jelas. Ini adalah kebanggaan yang sejak awal secara psikologis menyimpang dan sangat berbahaya. perverted and highly dangerous. Yeah, because it's Ya, karena bahayanya adalah jika kamu percaya bahwa kamu telah mempelajari pelajaran yang benar dari sejarah, maka kamu tidak bisa salah lagi, bukan? Jadi, pendekatanmu pasti benar, sehingga yang lain pasti salah dan perlu diajarkan. Dan jika mereka menolak, maka kita harus menyelidiki mengapa mereka menolak. Betul sekali, ya. why do they resist? That's why we have value guided. Kami memiliki kebijakan luar negeri yang dipandu oleh nilai-nilai. Dan kebijakan luar negeri yang dipandu oleh nilai-nilai itu merupakan hasil politik langsung dari kebanggaan yang disertai rasa bersalah. Tiongkok tidak memiliki kebijakan luar negeri yang dipandu oleh nilai-nilai. Tiongkok memang tidak memilikinya. Saya juga ada berpikir Rusia mengklaim memilikinya. Saya rasa tidak. Saya tidak tahu. Claims to have it. I don't I think don't so. know. But do you think Tapi apakah menurutmu hal itu disebabkan oleh peran struktural Jerman di dalam Uni Eropa sehingga seluruh UE menggunakan wacana tersebut? Kaja Kallas menggunakannya. Tentu saja, von der Leyen juga menggunakannya. Tapi ini tampaknya merupakan hal yang bersifat Eropa. but this seems to be now a European It has been, the Germans have been very Ya, Jerman telah sangat berhasil memaksakan hal ini di sebagian besar wilayah Eropa. Saya ragu mereka telah memaksakannya ke seluruh Eropa. Saya ragu itu. Tapi tokoh-tokoh politik yang kamu sebutkan dan katakanlah suara-suara penuntun, terutama di media di luar Jerman, pada dasarnya telah menerima model ini. Ya, moralitas itu sangat beracun, Pascal. Ia menyebar. Seperti yang dikatakan Luhmann, itu seperti bakteri. Parsis to was mom brethren faxes slurred brot, rada mechanismer thmengt beat stepter. because of this mechanism that once like kind of this like religion, right? It becomes more and more dangerous not to Benar. buy into the Semakin lama semakin berbahaya jika tidak ikut dalam agama itu atau tidak ikut dalam hipermoralisasi ini. Semakin lama semakin berbahaya. Kamu sendiri akan menjadi paria jika tidak ikut serta dalam moralisasi itu. Dan itulah sebabnya orang Jerman dan kebanggaan atas rasa bersalah Jerman menjadi akar menurut saya dari hipermoralisasi ini. Dan hal itu sangat beracun. Apa yang direkomendasikan Luhmann? Dan sekali lagi, hal ini bisa saja membuat untuk ketiga kalinya Jerman nabierk terpator day with lainnya. this way lead us to a world war for the third time. I worry about the same, but Aku juga khawatir tentang hal yang sama, tapi kita belum sampai ke sana. Apa yang direkomendasikan Luhmann? Bagaimana kita keluar dari situasi ini? Apa yang direkomendasikan Taoisme? Maksudku, selain hanya mengatakan bahwa individu yang harus berhenti bersikap moralis, bagaimana kita secara sosiologis bisa keluar dari situasi ini? snap out of this. Well, it's a mental and social hygiene. Ya, ini adalah kebersihan mental dan sosial. Cobalah untuk tidak terlalu sering menggunakan bahasa moral. Cobalah untuk tidak berkomunikasi secara moral. Cobalah untuk tidak berpikir dalam istilah moral. Ini adalah kebersihan moral. Saya menulis sebuah buku tentang hal full. Dan ya, sarannya adalah agar kita membebaskan diri dari cara berpikir dan berkomunikasi yang beracun ini. Toxic way of thinking and communicating. Yep, because Ya, karena jalan menuju neraka dipenuhi dengan niat baik. Tepat sekali. Ini sangat menarik. Hans Georg, bagi orang-orang yang ingin mendengar lebih banyak darimu, mereka sebaiknya terlebih dahulu mengunjungi kanal YouTube-mu, The Carefree Wanderer, bukan? the carefree wanderer, right? Carefree Pengembas tilas Taois, benar. Pengembara bas. Carefree wandering. Do you have an Approach na miliki te leisen, na imi se tjene Ruthin Windfang. Aftering gates amid East Hammer. find you? Tidak ada siaran YouTube, Seth. There. Okay. I will Baik, second matter kluturtu, het staatsscriptie di Bojuni. Hans Georg Moller. Terima kasih banyak atas waktu dan keinginan. very much for your time today. Thank you. Recurse race. Tremaine.